Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Serolin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesioner dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali mata kuliah kami gizi dan diet, di mana di sini kami membahas tentang macam-macam gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian pengelompokan zat gizi. Zat gizi itu dikelompokkan berdasarkan fungsi dan berdasarkan jumlahnya, di mana berdasarkan fungsi itu terdiri atas zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Sedangkan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada zat gizi makro dan zat gizi mikro, di mana zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan zat gizi mikro itu terdiri atas mineral dan vitamin. Karbohidrat sendiri merupakan nama kelompok zat gizi organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda, tetapi memiliki persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Nah, semua karbohidrat itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam setiap 1 gram karbohidrat dapat memberikan sumbangan energi sebesar 4 kilokalori. Selanjutnya yaitu ada metabolisme karbohidrat, di mana ada pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Amilum atau zat tepung sudah mulai mengalami pencernaan di mulut oleh enzim Phthalate. Nah, makanan hanya sebentar berada di dalam mulut sehingga proses pencernaan amilum masih terus berlanjut ke lambung. Makanan yang telah melalui lambung menjadi lebih cair berbentuk seperti bubur yang disebut dengan chimus. Nah, di dalam duodenum, chimus dicampur dengan sekresi pankreas. Sekresi pankreas mengandung enzim amilopepsin, sedangkan sekresi usus halus mengandung enzim yang memecah disakarida menjadi monosakarida. Nah, penyebaran karbohidrat dimulai di dalam duodenum. Selanjutnya itu transport dan penimbun karbohidrat, di mana monosakarida yang terdiri atas glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang telah diserap ke dalam sel epitel usus akan diteruskan ke dalam cairan limfatik, kemudian masuk ke dalam kapiler darah dan dialirkan melalui vena porta ke dalam hati. Nah, semua monosakarida mengalami transformasi di dalam sel hati menjadi glukosa. Kemudian sel otot memegang peranan penting menimbun sebagian glikogen ke dalam sel-sel otot. Dan bila otot memerlukan energi, glikogen otot ini dipecah menjadi glukosa dan diolah lebih lanjut menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya itu utilisasi karbohidrat. Hasil akhir dari perubahan karbohidrat menjadi energi adalah ATP yang mengandung energi kimia tinggi. Nah, ATP merupakan cadangan energi yang dapat digunakan langsung di dalam reaksi-reaksi biokimia yang memerlukan energi. Sel yang memerlukan persediaan energi lebih besar memiliki simpanan energi yang diperbesar dengan pembentukan metabolit berenergi tinggi, yaitu kritin fosfat. Kemudian selanjutnya itu ada klasifikasi karbohidrat, di mana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri atas glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian disakarida itu terdiri atas maltosa, laktosa, dan sukrosa. Sedangkan polisakarida itu dibagi menjadi 2, ada yang tercerna dan tidak tercerna, di mana yang tercerna terdiri atas pati, diekstrin, polimer, dan glukosa. Sedangkan yang tidak tercerna ada selulosa, hemiselulosa, lignin, dan pektin. Selanjutnya itu ada fungsi karbohidrat, di mana karbohidrat berfungsi untuk membantu pengeluaran feses, kemudian sebagai cadangan energi, pemberi rasa manis pada makanan, pengatur metabolisme lemak, dan sebagai bagian dari struktur sel. Kemudian selanjutnya itu ada klasifikasi protein. Berdasarkan sumbernya, protein sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Jika dikelompokkan berdasarkan proporsi asam amino yang terkandung, maka protein dikelompokkan menjadi protein lengkap atau protein dengan nilai biologik tinggi ataupun protein bermutu tinggi. Sedangkan yang kedua yaitu ada protein tidak lengkap atau protein bermutu rendah. Kemudian ada lemak. Lemak merupakan zat gizi yang terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen yang mempunyai sifat yang dapat larut pada zat berlarut tertentu. Kebutuhan lemak dinyatakan mutlak
oleh WHO hanya menyarankan konsumsi lemak sebanyak 15-30% dari kebutuhan energi total. 1 gram lemak dapat memberikan sumbangan energi sebesar 9 kilokalori. Baiklah teman-teman, mungkin cuma sebatas ini untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.